Seorang perawat dipecat karena menolong gelandangan yang terluka tanpa menyadari bahwa ia telah menyelamatkan orang terkaya di kota itu. Sari sedang menyelesaikan shift malam di RSUD Harapan Sehat ketika ia mendengar teriakan dari pintu masuk IGD. Waktu menunjukkan pukul bator dini hari di hari Jumat yang dingin dan ia baru saja menutup rekam medis pasien terakhir. Ketika dua orang satpam menyeret seorang pria dari kedua ketiaknya meninggalkan jejak darah di lantai yang baru saja dipel. Lagi-lagi gelandangan mabuk, gumam Pak Hendra. Kepala perawatan mengangkat matanya dari tumpukan berkas. Taruh saja di berangkar paling ujung dan tunggu sampai pagi. Kita tidak perlu buang-buang sumber daya untuk orang seperti ini sekarang. Sari memperhatikan pria itu diseret. Ia tidak sadarkan diri. Dengan luka dalam di dahi dan tangan kirinya. Pakaiannya kotor dan robek di beberapa bagian. Dari luka-lukanya sudah jelas bahwa ia dipukuli dengan kejam. Ini bukan sekadar mabuk-mabukan biasa. Terlalu banyak darah segar, terlalu banyak cedera yang baru terjadi. Pak Hendra, dia benar-benar terluka. Lihat betapa banyak darahnya, kata Sari sambil mendekati berangkar tempat pria itu dibaringkan. Sari, sudah berapa kali aku bilang, kita tidak menghabiskan bahan mahal untuk gelandangan. Biarkan dia tidur, nanti pagi pergi sendiri, kata Pak Hendra dengan kesal, mengalihkan perhatiannya kembali ke berkas-berkas. Tetapi Sari tidak bisa mengabaikan hal ini. Pria itu memiliki luka dalam di dahi yang mengeluarkan banyak darah dan tangannya berada dalam posisi yang aneh. Mungkin patah. Jika tidak segera diperiksa, bisa terjadi komplikasi serius. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa perawat-perawat lain berpura-pura terlalu sibuk untuk ikut. Tidaknya aku membersihkan lukanya dan memasang perban. Sederhana, kata Sari sambil mengambil kain kasa dan cairan ICL dari lemari perlengkapan. Sari, aku peringatkan, jangan ikut campur urusan ini. Administrasi sedang mengawasi pengeluaran yang tidak perlu. Pak Hendra meninggikan suaranya, namun saya sudah berada di sisi berangkar itu. Ia mulai dengan hati-hati membersihkan darah dari wajah pria tersebut. Di balik lapisan kotoran dan lecet-lecet, ia melihat bahwa pria itu tidak setua yang tampak pada pandangan pertama. Usianya sekitar tahun. Rambut acak-acakan, kulit coklat terbakar. Tangannya meski kotor, tidak tampak seperti tangan orang yang seumur hidup-hidup di jalanan. Hentikan sekarang juga, teriak Pak Hendra, menarik perhatian Perawat-perawat lain melanggar perintah langsung. Menjadi perawat selama puluh tahun, aku bersumpah untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk memilih nyawa mana yang layak diselamatkan, jawab Sari sambil terus merawat luka-luka itu. Pertengkaran itu menarik perhatian karyawan shift lainnya, Dewi perawat, yang selalu bersaing dengan Sasi untuk mendapatkan promosi menghampiri dengan senyum sinis. Hei, semua, lihat, Sari sudah jadi pahlawan bangsa, menghabiskan bahan kita untuk gelandangan sementara. Kita kerja keras melayani pasien. Beneran, kata Dewi dengan keras agar semua orang mendengar. Pasien tetap pasien, Dewi. Profesi tidak memilih kelas sosial, jawab Sari. Tetapi ia merasakan wajahnya memanas karena malu. Di bawah tatapan semua orang. Ah, sudahlah Sari. Semua orang tahu kamu melakukan ini hanya untuk pamer. Mau jadi pahlawan dalam cerita ini Fajar. Perawat lain ikut mengejek. Aku berani kalau ada anggota keluargamu yang menunggu giliran untuk diperiksa,
Kamu tidak mau waktunya disbiskan untuk gelandangan. Yang paling menyakitkan adalah bahwa Sari sungguh-sungguh percaya pada apa yang ia lakukan. Ia masuk ke dunia medis karena panggilan hati, karena ingin membantu orang lain. Melihat rekan-rekannya memberlakukan seorang manusia seperti sampah membangkitkan kemarahan mendalam di dalam dirinya. Aku tidak melakukan ini untuk pamer. Aku melakukan ini karena ini memang tugasku, kata Sari sambil mengoleskan antiseptik pada luka di dahi pria itu. Tugasmu adalah menjalankan perintah kepala perawat, ejek Dewi. Tapi Sari selalu merasa dirinya paling benar. Rizky sudah sadar selama beberapa menit, namun tetap memejamkan matanya. Ia terbangun oleh suara-suara yang meninggi dan mendengar seluruh perdebatan itu. Mengejutkannya bukan penghinaan-penghinaan yang ia dengar selama beberapa minggu terakhir hidup di jalanan. Ia sudah mendengar hal yang mengejutkannya adalah tekad perawat itu untuk membelanya. Ia merasakan tangan-tangannya rapi dan penuh perhatian membersihkan luka-lukanya, merasakan kepedulian tulus dalam setiap gerakannya. Sudah lama sejak seseorang menyentuhnya dengan kemanusiaan seperti itu, dan suara-suara di sekitarnya, ia mengerti bahwa ia dipermalukan oleh rekan-rekannya justru karena dirinya. Sari, aku beri kamu kesempatan terakhir. Hentikan pertunjukan ini sekarang juga, atau kamu akan menghadapi masalah serius, kata Pak Hendra mendekati Berankar dengan ekspresi mengancam. Pak Hendra, aku hanya memasang perban biasa. Aku tidak meminta operasi atau pemeriksaan mahal, hanya kemanusiaan yang paling dasar, jawab Sari sambil menyelesaikan pembersihan luka. Kemanusiaan. Turunlah ke bumi. Kita kerja di sini bukan main-main jadi pahlawan. Kemanusiaan. Fajar tertawa dan perawat-perawat lain ikut tertawa bersamanya. Rizky diam-diam mengepalkan tinjunya. Ia mendengar perempuan yang menyelamatkan nyawanya dipermalukan dan diejek karena menjalani tugasnya dengan bermartabat. Ia ingin bangkit, ingin melindunginya. Tapi ia mengerti bahwa jika ia mengungkapkan bahwa ia sadar, situasinya hanya akan semakin buruk. Lihat-lihat semua orang. Sari begitu mengharukan. Merawat pacar barunya. Memancing tawa keras dari yang lainnya. Sari merasakan air mata hampir mengalir, namun tidak berniat menunjukkan kelemahannya. Ia menyelesaikan perban dan memeriksa nadi. Rizky, normal, kuat. Setidaknya tidak ada ancaman jiwa saat ini. Selesai. Semuanya bersih dan sudah diperban. Sekarang ia bisa beristirahat tanpa risiko infeksi, kata Sari sambil membereskan perlengkapan. Selamat, Sari. Kamu sudah habiskan arpesak masalus untuk memperban gelandangan yang besok akan kotor lagi, kata Pak Hendra dengan sarkasme. Semoga kamu merasa jadi pahlawan. Sari tidak menjawab. Ia sekali lagi memandang pria di Berangkar itu, yang kini setelah dibersihkan dan dirawat, lukanya tampak seperti sedang tidur. Ada sesuatu di wajahnya yang membuatnya penasaran, namun ia tidak bisa memahami. Apa, Sari? Kesini perlu bicara denganmu? Panggil Pak Hendra sambil menunjuk ke arah koridor. Sari mengikuti kepala perawat ke tempat yang lebih sepi. Sudah merasakan firasat bahwa pembicaraan ini tidak akan menyenangkan. Pak Hendra memiliki ekspresi wajah yang ia tunjukkan ketika hendak mengambil keputusan yang ia tahu tidak adil, namun menguntungkan dirinya secara politis. Sari, kamu melanggar perintahku di depan
Seluruh tim mempertanyakan otoritasku dan menggunakan bahan tanpa izin, kata Pak Hendra dengan nada resmi. Pak Hendra, aku hanya memasang perban biasa. Arpi sota disan pisota. Untuk bahan tidak akan menghancurkan rumah sakit. Jawab Sari, berusaha tetap. Bukan soal uang saja, Sari. Ini soal hierarki. Kalau aku membiarkanmu melanggar perintahku, besok semua orang akan merasa bisa berbuat sesuka hati. Sari mengerti dari nada bicaranya bahwa pembicaraan ini sudah memiliki kesimpulan yang telah ditentukan. Sebelumnya, Pak Hendra sudah mengambil keputusan sebelum memanggilnya. Aku terpaksa memberikan surat peringatan tertulis kepadamu atas ketidakpatuhan dan penggunaan sumber daya rumah sakit yang tidak semestinya, kata Pak Hendra sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya dan tergantung respons. Administrasi, bisa jadi ada hal yang lebih buruk lagi. Pak Hendra, ini tidak masuk akal. Aku menyelamatkan nyawa orang yang terluka. Namun, ia tahu kata-katanya percuma. Kamu melanggar perintah langsung di rumah sakit ini ada konsekuensinya. Di atas berangkar, Rizky mendengar semuanya. Setiap kata dari teguran yang tidak adil itu, setiap nada mengancam. Dalam suara kepala perawat itu, perempuan yang dengan penuh kepedulian menolongnya kini dihukum karena telah melakukan hal yang benar. Ia mengepalkan tinjunya semakin kuat melawan keinginan untuk bangkit dan mengungkapkan kebenaran tentang siapa dirinya sebenarnya. Sari menandatangani surat peringatan itu dengan takkan gemetar. Bertahun-tahun karir tanpa cacat ternoda oleh satu tindakan kemanusiaan ini sekaligus ironis dan menyakitkan. Ketika mereka kembali ke ruang IGD, perawat lain memandang Sari dengan ekspresi yang berada di antara rasa kasihan dan kepuasan sinis. Dewi memiliki senyuman itu, seolah-olah ia baru saja mencetak poin dalam intrik-intrik politik rumah sakit. Nah, Sari, apa worth it jadi pahlawan? Tanya Dewi pelan pura-pura merapikan rekam medis pasien. Sari tidak menjawab. Dengan diam ia membereskan mejanya, mengambil barang-barang pribadinya, dan meraih tasnya. Shiftingnya sudah selesai. Dan ia hanya ingin pergi dan melupakan malam terkutuk ini. Sebelum pergi, ia sekali lagi memandang berangkar tempat Rizky berbaring. Ia tampak tidur nyenyak. Napasnya teratur, warna kulitnya lebih baik setelah dirawat. Setidaknya ia telah membuat perbedaan bagi satu orang, meskipun itu harus dibayar mahal olehnya. Semoga lekas sembuh. Bisiknya pelan mengira pria itu tidak mendengarnya. Namun, Rizky mendengarnya dan ketika Sari keluar melalui pintu IGD ke pagi yang dingin, ia perlahan membuka matanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada sesuatu di dadanya selain kesedihan dan amarah. Di sana ada rasa syukur dan ikat. Sari berjalan menuju hal tebus. Saat Fajar membungkus diri dalam mantel tipisnya, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Surat peringatan resmi itu sudah ada di berkas pribadinya dan ia tahu Pak Hendra tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Dalam beberapa hari ke depan, kesalahan sekecil apapun akan menjadi dalih untuk sesuatu yang lebih buruk. Ia memandang tangannya yang masih menyisakan bekas darah. Meskipun sudah dicuci berkali-kali, ia telah melakukan hal yang benar. Ia yakin akan itu. Namun, di dunia tempat ia hidup, melakukan hal yang benar tampaknya selalu memiliki harga yang terlalu mahal. Bus datang dalam keadaan kosong. Seperti biasanya di jam-jam ini, Sari duduk di dekat jendela dan menyandarkan kepalanya pada kaca yang dingin,
mengamati kota yang perlahan mulai. Beberapa jam lagi, ia akan kembali untuk shift berikutnya. Berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah malam itu. Sebuah benih perlawanan yang belum ia sadari akan tumbuh dan sepenuhnya mengubah hidupnya. Rizky menunggu hingga Aktivitas di rumah sakit benar-benar sunyi sebelum bangkit dari berkar. Sudah hampir pukul sepagi dan hanya satu perawat yang mengantuk yang tersisa berjaga untuk kasus darurat. Ia bergerak perlahan memeriksa luka-lukanya. Nyeri di tangannya terasa kuat. Kemungkinan patah, namun tidak ada yang mengancam jiwanya saat ini. Ia berjalan ke toilet staf, di mana untuk pertama kalinya ia bisa melihat dirinya di cermin setelah pengeroyokan yang ia alami. Perbandi. Dahinya dipasang dengan rapi dan Prof. Sari bekerja dengan penuh perhatian dan kepedulian. Meski menanggung penghinaan dari rekan-rekannya, Rizky menelusuri perban itu dengan jarinya mengingat kelembutan tangan Sari di dalam jaket yang robek, di saku bagian dalam yang terlindungi. Terdapat ponselnya. Sekarang, ajaib, ia selamat dari kekacauan malam sebelumnya. Rizky menyalakannya dan melihat puluhan panggilan tak terjawab, pesan mendesak, dan email pekerjaan. Kepergiannya tidak luput dari perhatian. Yang pertama ia hubungi adalah Dimas, sopir sekaligus pengawal pribadinya. Ponsel bahkan belum sempat berbunyi satu kali. Rizky, ya Allah, di mana Anda? Kami sudah mencari Anda selama 3 hari. Suara Dimas dipenuhi rasa lega sekaligus putus asa. Dimas, aku di RSUD Harapan Sehat. Jemput aku. Tapi jangan bikin keributan. Aku tidak mau menarik perhatian di rumah sakit ini. Ada apa? Anda terluka. Aku akan langsung panggil ambulans swasta. Dimas, sudah dengarkan apa yang aku katakan. Jemput aku sendiri. Mobil? Bias. Tidak ada mobil mewah, tidak ada. Dan bawakan pakaian yang layak. Rizky menutup telepon sebelum Dimas sempat mengajukan lebih banyak pertanyaan. Ia kembali ke berangkar dan berpura-pura tidur sambil menunggu sopirnya. Namun, di kepala, rencana-rencana sudah bergolak. Pertama, mengetahui nama lengkap perawat itu. Lalu mencari tahu segalanya tentang dirinya. Toti menit kemudian, Dimas muncul di rumah sakit mengenakan jeans dan kaos, menyamar sebagai kerabat yang datang menjenguk pasien. Melihat Rizky, ia susah payah menahan pertanyaan-pertanyaan di hadapan orang lain. Bro, kamu baik-baik saja? Kata Dimas dengan keras sambil memainkan Peran yang baik. lebih baik. Sekarang kamu sudah datang. Jawab Rizky. Perlahan bangkit. Hayo pulang. Mereka keluar dari rumah sakit dengan berjalan pelan. Rizky bersandar pada lengan Dimas. Di dalam. Jauh dari telinga orang lain, Dimas akhirnya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ia tahan. Rizky, ya Allah, di mana kamu? Selama 3 hari ini, di perusahaan. Semuanya kacau. Pimpinan panik. Sekretarismu hampir kena serangan saraf. Rizky memandang keluar jendela, mengamati kota yang mulai terbangun. Menyambut hari baru. Aku sedang menyelidiki sesuatu. Dimas, langsung. Apa dan bagaimana kamu bisa sampai dalam kondisi seperti ini? Ingat, pesan anonim yang kita terima tentang buruknya pengelolaan di rumah sakit pemerintah yang menerima donasi kita. Dimas mengangguk. Rizky adalah pemilik PT Pratama Nusantara Group, sebuah konglomerat yang mengendalikan perusahaan-perusahaan Abu Abtid
bidang teknologi, konstruksi, dan investasi. Salah satu kebanggaan perusahaan adalah donasi kepada rumah sakit pemerintah. Namun, belakangan mulai banyak keluhan tentang buruknya pengelolaan dan korupsi. Aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri, menyamar sebagai gelandangan, dan selama 3 hari mengamati RSUD Harapan Sehat. Lanjut Rizky. Apa yang aku lihat di dalam jauh lebih buruk dari yang kita perkirakan. Dan bagaimana kamu bisa terluka seperti ini? Gelandangan-gelandangan lain mencoba merampokku malam itu. Aku dipukuli. Tapi aku mendapatkan informasi yang sangat berharga dan berkenalan dengan seseorang yang akan sepenuhnya mengubah strategi kita. Dima sudah mengenal Rizky selama di tahun dan bisa mengenali ketika bosnya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Ada energi khusus dalam suaranya. Melampaui urusan bisnis biasa. Berkenalan dengan siapa? Dengan seorang perawat bernama Sari. Dia satu-satunya orang di seluruh rumah sakit itu yang memperlakukanku seperti manusia. Dia menyelamatkanku, Dimas, dan dipermalukan oleh rekan-rekannya. Karena itu, mereka tiba di Villa Rizky di kawasan Menteng, sebuah properti yang tersembunyi di balik tembok tinggi dan taman-taman yang rindang. Si Dimas membantu Rizky masuk dan segera memanggil dokter pribadi untuk memeriksa luka-lukanya. Dokter Budi Santoso tiba 25 menit kemudian dengan tas medis lengkap. Ia sudah menjadi dokter keluarga selama bertahun-tahun, terbiasa melayani kalangan elit Jakarta dengan tenang dan diskret. Rizky, ya Allah, ini gila, apa? Tanganmu patah dan luka di dahi ini seharusnya dijahit beberapa jam yang lalu. Budi, tangani aku di sini saja. Aku tidak akan ke rumah sakit swasta sekarang dan jangan catat apapun secara resmi. Sementara dokter memasang belat pada tangan dan menjahit luka di dahi, Rizky menceritakan pengalamannya selama apa yang ia lihat di rumah sakit mencerminkan semua permasalahan yang ada dalam sistem kesehatan pemerintah. Rizky, kamu bisa saja tewas. Penyelidikan dilakukan oleh profesional, bukan oleh orang yang menyamar jadi gelandangan di jalanan. Gerutu dokter Budi sambil menyuntikkan anestesi lokal. Kalau aku mengirim detektif profesional, mereka tidak akan pernah melihat apa yang aku lihat. Tidak akan pernah. Saat berkenalan dengan Sari. Ketika dokter selesai dan pergi, Rizky mengajak Dimas untuk bicara serius. Mereka duduk di ruang kerja Fitla, ruangan yang dilapisi kayu jati dengan pemandangan ke arah taman. Dimas, aku butuh detektif swasta terbaik di kota ini. Aku ingin tahu segalanya tentang Sari Rahayu, perawat di RSUD Harapan Sehat segalanya. Di mana dia tinggal, keluarga, pendidikan, kondisi keuangan, reputasi profesional. Aku ingin tahu seperti apa. Apakah dia punya anak, sudah menikah atau belum? Apa mimpi-mimpinya? Dimas mencatat semuanya di buku catatannya, namun tampak khawatir. Rizky, kamu yakin kepalamu tidak terbentur lebih keras dari pelayan kamu? Kira? Ini terdengar seperti obsesi. Ini bukan obsesi, Dimas. Ini rasa syukur. Strategi. Perempuan ini memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan perusahaan kita. Apa itu? Kejujuran yang tulus. Dia mempertaruhkan pekerjaannya sendiri untuk menolong orang asing yang dianggap sampah oleh semua orang di sekitarnya. Orang seperti itu sangat langka. Dimas mengenal Rizky cukup baik untuk mengerti bahwa kalau dia sudah memutuskan sesuatu, lebih baik berdebat. Baik, aku akan hubungi Agus Kurniawan. Dia detektif terbaik yang kita kenal.
Dimas. Aku mau hasilnya cepat. Kalau dia sudah menanggung kerugian karena menolongku. Aku harus tahu hari ini juga. Sementara Dimas menelepon Rizky mandi panjang dan untuk pertama kalinya dalam 3 hari mengenakan pakaian bersih. Di cermin kamar mandi, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. 3 hari di jalanan telah mengubah pandangannya tentang banyak hal, terutama tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Agus Kurniawan tiba di villa menjelang sore, membawa peralatan canggih dan tim kecil namun efektif. Ia adalah pria berusia 60-an dengan rambut beruban yang pernah bekerja di Polda sebelum membuka firma detektif swastanya sendiri. Pak Rizky, saya bisa menyelesaikan pekerjaan lengkap dalam 2 jam, tapi saya ingin memastikan ini untuk keperluan hukum atau pribadi. Kedua, Agus, saya butuh kerahasiaan mutlak. Kalau satu saja informasi tentang penyelidikan ini bocor, kerja sama kita berakhir. Hari ini, bekerja untuk Rizky Pratama adalah salah satu kontrak paling menguntungkan yang ia miliki dan ia tidak berniat merusaknya karena kelalaian. Sementara penyelidikan berlangsung, keesokan harinya, Rizky mulai menganalisis laporan keuangan RSUD Harapan Sehat. Perusahaannya menyumbangkan Erfamun miliar per tahun untuk lembaga tersebut. Namun, dokumen-dokumen menunjukkan bahwa uang itu mengalir ke pengadaan yang digelembungkan dan gaji pegawai fiktif. Pada hari kedua, Agus kembali dengan dosier lengkap tentang Sari Rahayu. Data-datanya sekaligus mengkhawatirkan dan menginspirasi. Sari Rahayu, lulusan Universitas Indonesia, spesialisasi gawat darurat, bekerja Fata. Tahun di RSUD Harapan Sehat, reputasi tanpa cacat, beberapa penghargaan atas dedikasinya. Agus memulai sambil membuka map berisi dokumen dan foto-foto. Dia sendirian menanggung biaya ibunya yang menderita Alzheimer dan dirawat di klinik swasta. Gajinya hampir tidak cukup untuk membayar biaya perawatan. Rizky merasakan dadanya sesak. Sari sedang menghadapi kesulitan keuangan yang serius demi merawat ibunya yang sakit, namun tetap mempertaruhkan pekerjaannya demi menolong orang asing. Lanjutkan, kata Rizky. Dia apartemen 2 kamar di daerah Tambora. Sudah 2 bulan tidak bayar sewa. Menjalani shift ganda di rumah sakit, dan di akhir pekan bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk menambah penghasilan. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Setiap Sabtu dan Minggu bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah-rumah orang kaya di Kemang untuk menyambung hidup. Rizky mengepalkan tinjunya. Seorang perawat yang terampil, berdedikasi, dan jujur terpaksa bekerja sebagai pembantu rumah tangga di akhir pekan. Sementara orang-orang pemalas, seperti Pak Hendra mendapatkan gaji besar karena mempermalukan bawahannya. Masih ada lagi. Kemarin dia dipecat dari rumah sakit. Darah Rizky terasa membeku. Dipecat? Bagaimana? Pemecatan dengan surat peringatan. Alas, ketidakpatuhan dan penggunaan sumber daya rumah sakit yang tidak semestinya. Dia dipanggil ke ruangan direktur kemarin pagi dan langsung dipecat. Agus menunjukkan salinan surat keputusannya. Sari kehilangan pekerjaannya karena menolongnya. Ini adalah ketidakadilan yang terang-terangan dan sangat menjengkelkan. Di mana dia sekarang? Bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran di pusat kota. Dapat pekerjaan kemarin berkat bantuan temannya. Gajinya sepertiga dari gajinya. Rizky berdiri dan mulai mondar-mandir di ruang kerja itu. Sari membayar harga yang terlalu mahal karena melakukan hal yang benar. Memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Agus, aku mau kamu terus
memantau situasinya. Masalah. Langsung laporkan. Pak, boleh tanya apa rencananya? Rizky memandang keluar jendela ke arah taman yang hijau. Rencana memulihkan keadilan, Agus, dan mungkin menemukan orang yang akan membantuku. Sepenuhnya mengubah strategi donasi ke rumah sakit pemerintah. Rizky tidak bisa tidur. Ia duduk di teras villa, mengamati lampu-lampu kota, dan memikirkan Sari. Dia ada di suatu tempat di luar sana. Kemungkinan sedang resah memikirkan utang-utang dan masa depan yang tidak pasti. Dan semua itu terjadi karena dirinya. Karena dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh setiap tenaga medis. Keesokan paginya, Rizky mengambil keputusan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Dimas, siapkan mobil. Kita akan pergi melihat beberapa gedung perkantoran di pusat kota. Ada urusan. Aku pergi menemui seorang petugas kebersihan yang harus tahu siapa sebenarnya yang ia selamatkan malam itu. Di rumah sakit. Sari berlutut di lantai marmer gedung. Menggosok permukaan lantai. Dengan keras, menuangkan seluruh frustrasinya ke dalam setiap gerakan. Sudah hari sejak pemecatan yang tidak adil itu dan ia masih tidak percaya betapa cepatnya hidupnya hancur. Karir tanpa cacat hancur oleh satu tindakan kemanusiaan. Serak. Kebersihan itu dua ukuran lebih besar dan dipinjamkan oleh kepala regu karena Sari tidak punya uang untuk membeli seragamnya sendiri. Sarung tangan karet menggosok tangannya yang terbiasa dengan kehalusan prosedur medis, bukan dengan beratnya pekerjaan. Kasar membersihkan gedung. Sari, selesaikan lantai ini. Kita masih ada 3 lantai lagi hari ini, teriak Bu Siti, kepala regu kebersihan perempuan berusia 15-an yang mengelola timnya. Dengan tangan besi, Sari bergumam, "Iya, Bu," dan terus menggosok gaji petugas. Kebersihan itu kurang dari Rp 2 juta per bulan, sepertiga dari gajinya sebagai perawat. Dengan biaya klinik, tempat ibunya dirawat, ia sudah tidak tahu bagaimana cara menyambung hidup. Dan kemudian di koridor itu terdengar langkah kaki yang mantap. Ia mengangkat matanya dan melihat seorang pria berjas biru tua yang mendekat ditemani seorang lain yang lebih pendek. Tampak seperti asisten atau pengawal. Pria berjas itu tampak berbeda, terawat elegan, namun ada sesuatu yang familiar di wajahnya. "Permisi," katanya berhenti di hada. Anda, Sari Rahayu. Sari perlahan berdiri sambil melepas sarung. Terasa aneh. Ada seseorang yang menyebut namanya, apalagi di gedung ini, di mana ia hanyalah satu lagi petugas kebersihan yang terlihat. "Iya, saya, ada yang bisa saya bantu?" Pria itu memandanginya beberapa detik. Diam, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ada sesuatu di matanya yang ia kenali, namun tidak bisa ia pahami apa itu. "Nama saya Rizky Pratama. Saya perlu berbicara dengan Anda tentang suatu malam di RSUD Harapan Sehat." Darah Sari terasa dingin. Rizky. Ia mengenal nama itu. Pernah melihatnya di koran dan majalah bisnis. Salah satu pengusaha terkaya di Jakarta. Pemilik sperium bisnis senilai miliaran. Yah. Tapi apa yang diinginkan orang seperti itu darinya? "Maaf Pak, rasa Anda salah orang. Saya memang pernah bekerja di rumah sakit sampai baru-baru ini, tapi saya tidak ingat pernah menangani pasien dengan nama itu." Rizky tersenyum dan saat itulah Sari mengenali matanya, senyumannya. Meskipun bersih, terawat, berpenampilan seperti miliarder, ia tetap orang yang sama yang ia tolong di malam terkutuk itu. "Anda mengenali saya?"
bukan? Tanya Rizky dengan lembut. Lutut Sari terasa lemas. Tidak mungkin. Gelandangan terluka yang ia tolong ternyata adalah Riz Pratama. Salah satu orang terkaya di negeri ini. Ini sama sekali tidak masuk akal. Saya tidak mengerti. Gumam Sari sambil bersandar ke dinding. Anda menyelamatkan nyawa saya malam itu. Sari membersihkan saya, membalut luka saya, memberlakukan saya seperti manusia ketika semua orang hanya melihat saya sebagai sampah dan hendak dipecat karena itu. Kata-kata itu menghantam Sari seperti pukulan di perut. Ia duduk di lantai, tidak sanggup mencerna apa yang baru saja ia dengar. Pria yang ia tolong dengan mengorbankan pekerjaan dan karirnya ternyata adalah seorang miliarder yang sedang menyamar. Ini tidak mungkin. Bisik Sari sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Rizky berjongkok di sampingnya, tidak peduli bahwa jas mahalnya terkena kotoran lantai koridor. Sari, aku tahu. Ini sulit dipercaya, tapi aku di sini untuk menjelaskan segalanya dan memperbaiki ketidakadilan yang kamu sedang menyelidiki rumah sakit itu, kata Sari, dan kepingan-kepingan puzzle mulai tersusun dalam benaknya. Makanya, kamu menyamar. Tepat, jawabnya. Kami menerima keluhan tentang buruknya pengelolaan di rumah sakit yang menerima donasi dari perusahaanku. Dan aku memutuskan untuk menyelidikinya sendiri. Sari mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan campuran syok dan amarah. Kamu membiarkan aku kehilangan pekerjaan. Padahal kamu tahu bisa mencegahnya. Berbaring di sana. Berpura-pura tidak sadar sementara aku dipermalukan. Tuduhan itu bagaikan pisau di dada bagi Rizky Sari. Aku ingin mengungkapkan diri. Saat itu, ingin melindungimu. Tapi kalau aku melakukannya, seluruh penyelidikan akan gagal. Aku tidak menyangka mereka akan memecatmu. Tentu saja mereka memecatku. Meledak sambil berdiri tiba-tiba. Kamu tidak tahu tempat itu? Pak Hendra sudah berbulan-bulan mencari alasan untuk mencelakaiku. Bu Siti muncul di koridor tertarik oleh suara-suara ribut itu. Sari, ada apa? Ini. Kamu bekerja tidak lagi pesta. Rizky berbalik menghadap kepala regu itu dengan otoritas yang begitu alami. Sehingga perempuan itu secara naluriah mundur selangkah. Tolong beri kami beberapa menit. Ini pembicaraan yang mendesak. Memangnya siapa kamu sampai berani memerintah di sini? Bu Siti membantah. Namun tanpa keyakinan yang tiap kuat. Rizky Pratama dari PT Pratama Nusantara Group, pemilik gedung ini. Wajah Bu Siti sesetika memucat. Ia mengenal nama itu. Tahu bahwa PT Pratama Nusantara Group adalah pemilik gedung tempat ia bekerja. Maaf, Pak Rizky, saya tidak apa-apa. Saya hanya butuh beberapa menit berdua dengan Sari. Bu Siti cepat-cepat menjauh, meninggalkan mereka berdua lagi. Sari mengamati adegan itu dengan amarah yang semakin memuncak. Cukup bagi Rizky menyebut namanya dan orang-orang langsung tunduk padanya. Itulah kekuatan uang. Sari, aku tahu kamu marah dan kamu punya hak penuh untuk itu. Tapi aku menjelaskan mengapa aku ada di sini. Untuk membersihkan hati nuranimu, tanya Sari dengan sarkasme. Untuk menawarkan kesempatan yang bisa mengubah hidupmu. Dan untuk memulihkan keadilan. Sari menghilangkan tangannya, menjaga jarak. Kesempatan macam apa, Rizky? Menarik napas dalam. Pertama, aku ingin kamu tahu bahwa aku punya bukti bahwa pemecatanmu sama sekali tidak adil. Aku punya rekaman percakapan, dokumen yang menunjukkan skema korupsi di rumah sakit.
Itu dan aku bisa mengupayakan pemulihanmu hari ini juga, kalau kamu mau. Kedua, aku ingin menawarkan posisi di perusahaanku sebagai kepala divisi. Tanggung jawab sosial bidang kesehatan. Gaji Rp 2 juta per bulan, asuransi kesehatan penuh, tunjangan makan, dan proyek khusus untuk merombak total cara. Kami bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah. Sari diam cukup lama, memikirkan tawaran itu. Di Rp 2 juta adalah lebih dari sekali lipat gajinya sebagai petugas kebersihan, dan 3 kali lebih besar dari gajinya sebagai perawat. Ini adalah uang yang cukup untuk membayar biaya perawatan ibunya tanpa kesulitan. Secara layak. Mengapa kamu melakukan? Ini, tanyanya dengan penuh keraguan. Karena aku kagum dengan siapa dirimu. Karena aku butuh orang-orang jujur di dekatku. Karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu melakukan hal yang benar. Bahkan ketika itu mahal harganya. Dan kamu pikir bisa membeli hati nuraniku dengan gaji tinggi. Pertanyaan itu membuat Riz terkejut. Bukan soal membeli hati nuranimu, Sari. Ini soal memberimu kesempatan untuk mengubah sesuatu dalam skala yang jauh lebih besar. Sari menggelengkan kepalanya, masih mencerna apa yang ia dengar. Rizky, kamu tidak mengerti? Ini bukan soal uang, tapi soal martabat. Kamu membiarkan aku dipermalukan, membiarkan aku kehilangan pekerjaan, membiarkan aku melewati semua ini, padahal kamu bisa mencegahnya. Sari mengangkat tangannya, memotong perkataannya. Kamu tidak tahu apa yang aku lalui selama 3 hari ini. Telepon dari debt collector malu meminta pinjaman uang. Tatapan ibuku bertanya, mengapa aku terlihat begitu sedih? Rizky merasakan beban rasa bersalah menekan dadanya. Ia terlalu fokus pada penyelidikan sampai tidak memikirkan sepenuhnya akibat yang ditanggung Sari. Kamu benar. Aku egois. Aku hanya memikirkan penyelidikan, bukan kamu. Tidak ada pembenaran untuk itu. Ketulusan dalam suaranya membuat Sari goyah. Ia melihat sianisalan penyesalan sungguh-sungguh di matanya, bukan rasa bersalah yang dibuat-buat. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Tanyanya dengan lebih tenang. Kemitraan. Aku ingin kamu membantuku menciptakan sistem pengawasan yang sesungguhnya di rumah sakit. Rumah sakit yang menerima donasi kami. Aku ingin kamu menjadi mata dan telingaku, karena kamu tahu realitas orang-orang yang bekerja di sana. Kalau aku bilang tidak, maka aku menghormati keputusanmu. Tapi, aku tetap akan menggunakan bukti-bukti ini untuk membatalkan pemecatanmu dan menggugat rumah sakit itu atas Penghinaan moral. Sari melihat sekeliling koridor kotor. Pipa tempat bekerja, ember berisi air. Keruh, seragam longgar yang membuatnya merasa tidak terlihat. Kemudian memandang Rizky, elegan dalam jas mahalnya, menawarkan kesempatan untuk mendapatkan kembali suaranya, keberartiannya, dan kemampuan untuk benar-benar mengubah sesuatu. Aku perlu waktu untuk berpikir, kata Sari. Tentu berapa lama yang kamu butuhkan? Beberapa hari. Dan Rizky, kalau aku setuju itu, berdasarkan aturanku sendiri, tidak ada keistimewaan khusus, tidak ada. Kalau aku tidak berhasil, kamu pecat aku seperti karyawan manapun. Rizky tersenyum. Tepat, itulah jawaban yang aku harapkan darimu. Ia mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sari. Nomor hubungi kalau sudah memutuskan. Dan kalau aku tidak setuju, maka kamu akan kembali bekerja sebagai perawat di rumah sakit dengan gaji yang lebih
tinggi dan keyakinan bahwa orang yang menganiayamu akan membayar atas botannya. Sari mengambil kartu nama itu, merasakan kertas tipis itu di ujung jarinya. Mengapa aku harus mempercayaimu setelah semua yang terjadi? Rizky berpikir sejenak sebelum menjawab. Karena meskipun dalam keadaan terluka, meskipun sudah dipukuli di jalanan, meskipun mempertaruhkan penyelidikan, akan pernah melupakan bagaimana kamu memperlakukanku malam itu. Kamu menyelamatkanku, Sari. Bukan hanya secara fisik, kamu mengingatkanku bahwa di dunia ini masih ada kebaikan yang tulus. Sari menyimpan kartu nama itu dalam saku seragamnya. Aku akan memikirkan tawaranmu. Tapi Rizky, kalau ini hanya untuk membersihkan hati nuranimu, lupakan saja. Bukan soal hati nuraniku, ini soal melakukan hal yang benar. Akhirnya Sari kembali bekerja, namun pikirannya melayang jauh. Rizky keluar dari gedung itu, namun tetap berdiri di trotoar beberapa menit, mengamati melalui jendela bagaimana Sari kembali mengepel lantai. Dimas yang sedari tadi diam menghampirinya. Bagaimana, bos? Dia belum setuju, tapi akan setuju. Dia hanya butuh waktu untuk memikirkan segalanya. Kenapa kamu yakin? Rizky melemparkan pandangan terakhir ke gedung itu sebelum masuk ke mobil. Karena dia sama seperti aku, Dimas tidak akan bisa menolak kesempatan untuk melakukan hal yang benar meskipun itu sulit. Sari menghabiskan 2 hari penuh tanpa bisa membuang percakapan dengan Rizky dari pikirannya. Ia terus bekerja sebagai petugas kebersihan, namun setiap gerakan terasa mekanis dan otomatis. Pikirannya berputar antara amarah atas apa yang telah ia alami dan rasa penasaran terhadap tawaran yang ia terima. Pada malam hari kedua, akhirnya memberanikan diri untuk menelepon Rizky. Waktu sudah hampir menunjukkan pukul wasebedistata. Ketika ia menekan nomor dari kartu nama itu, tangannya sedikit gemetar. Sari, suara Rizky terdengar terkejut sekaligus lega. Halo, Rizky, bisa kita bicara? Tentu. Kamu bisa bicara sekarang atau lebih suka kita bertemu langsung? Sari menarik napas dalam. Aku ingin melihat bukti-bukti yang kamu ceritakan tentang pemecatanku, tentang rumah sakit itu. Bagus, kamu bisa datang ke kantorku besok pagi atau lebih suka aku yang datang ke tempatmu? Lebih suka aku yang datang ke tempatmu. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri siapa sebenarnya dirimu. Rizky mendiktekan alamat kantor pusat PT Pratama Nusantara Group di kawasan Menteng. Sari mencatatnya di selembar kertas lusuh. Ia masih mengenakan seragam petugas kebersihan karena belum sempat pulang ke rumah. Keesokan paginya, Sari bangun sebelum alarm berbunyi, memilih pakaian terbaiknya. Celana panjang hitam klasik dan putih polos yang biasa ia kenakan saat wawancara kerja. Ini tidak selegan pakaian yang ia bayangkan dikenakan oleh karyawan-karyawan perusahaan Rizky, tapi itulah yang terbaik yang ia punya. Kantor pusat PT Pratama Nusantara Group ternyata adalah sebuah gedung kaca berlantai duri yang menempati satu blok. Sari merasa tertekan hanya dengan melihatnya dari trotoar. Ini adalah dua dunia yang sangat berbeda. Dunianya dan dunia Rizky. Di resepsionis, ia disambut oleh perempuan langsing yang elegan dengan senyum profesional. Selamat pagi. Ada yang bisa saya bantu? Saya ada janji dengan Rizky Pratama. Sari rahayu. Resepsionis memeriksa jadwal di komputer. Oh ya, Sari. Pak Rizky menunggu. Indah. Oh. Lantai, lift di sebelah kanan. Di dalam lift. Sari memandangi bayangannya di cermin.
Bahkan, dengan pakaian yang lebih rapi, ia merasa asing. Dalam atmosfer kemewahan dan kekuasaan ini, orang-orang yang keluar masuk lift mengenakan jas mahal, kok membawa tas kulit, membicarakan miliaran rupiah seperti uang receh. Kantor Rizky menempati setengah lantai Sari Talas. Sari disambut oleh sekretaris bernama Mbak Rina, perempuan parubaya dengan ekspresi wajah lembut, hampir seperti seorang ibu yang langsung membuatnya merasa senyaman. Sari, senang sekali akhirnya bisa bertemu. Pak, Rizky banyak bercerita tentang Anda. Beliau sedang video conference tapi akan selesai dalam 15 menit. Sari duduk di kursi kulit yang sangat mahal dan tak mengamati suasana ruangan itu. Lukisan-lukisan di dinding pemandangan. Kota yang panoramik, furnitur yang pas, harganya melebihi gaji tahunannya. Yang mengherankan adalah bagaimana Rizky bisa menyembunyikan semua kekayaan ini ketika ia menyamar sebagai gelandangan. Sari. Suara Rizky mengembalikannya ke... Ia berdiri di pintu ruang. Kerjanya mengenakan jas abu-abu muda. Dengan senyum yang tulus. Halo, Rizky. Masuk. Silakan. Terima kasih sudah datang. Ruang kerja pribadi Rizky bahkan lebih mengesankan. Meja besar dari kayu jati. Rak-rak penuh buku dan sofa kulit yang diatur. Mengelilingi meja kecil tempat koran dan majalah tertata rapi. Duduk di sini. Rizky menunjuk salah satu kursi. Kopi, air, atau ada yang lain? Air putih saja. Terima kasih. Rizky menuangkan air ke dalam gelas kristal dan duduk di kursi. Di sampingnya, bukan di balik meja besarnya. Sari memperhatikan gestur itu. Ia berusaha memperkecil jarak status di antara mereka. Sari, sebelum aku menunjukkan bukti-buktinya, aku ingin kamu tahu. Aku mengerti kemarahanmu, mengerti mengapa kamu tidak mempercayaiku. Kalau aku berada di posisimu, aku akan merasakan hal yang sama. Rizky, aku mau bicara terus terang. Dari awal, silakan Sari. Hidupku, aku percaya bahwa melakukan hal yang benar sudah cukup. Bahwa kalau aku jujur, berdedikasi, kompeten, aku akan diakui. Dan tiba-tiba aku menyadari bahwa dunia tidak bekerja seperti itu. Rizky mengangguk. Kamu benar, dunia sebagian besar memang tidak adil, tapi itu tidak berarti kita harus berhenti berusaha untuk mengubahnya. Mudah sekali berkata begitu kalau kamu punya miliaran di rekening bank. Komentarnya tepat sasaran. Rizky mengerti hak istimewa apa yang diberikan kekayaannya. Namun ia juga tahu bahwa itu tidak mengurangi nilai perasaan dan niatnya. Sari, boleh aku ceritakan sesuatu? Aku tidak lahir dari keluarga kaya. Ayahku seorang buruh pabrik. Ibu penjahit. Aku berhasil membangun semua ini karena mendapat kesempatan yang tidak dimiliki banyak orang. Dan sekarang aku ingin menggunakan posisiku untuk menciptakan kesempatan bagi orang lain. Sari mengamatinya, mencoba menangkap tanda-tanda kebohongan atau manipulasi. Namun dalam suaranya terdengar ketulusan, kerentanan yang tidak ia harapkan akan ia lihat. Tunjukkan bukti-buktinya. Akhirnya Rizky berdiri dan menghampiri Mimari. Dari sana ia mengambil sebuah map tebal. Sari, apa yang akan kamu lihat sekarang mungkin tidak menyenangkan. Di sini ada rekaman, dokumen, bukti-bukti skema korupsi yang jauh lebih dalam dari yang kamu bayangkan. Ia meletakkan map itu di meja kecil dan membukanya. Di dalamnya terdapat puluhan dokumen, foto-foto, transkrip, percakapan, dan sebuah tablet berisi file audio. Pertama, rekaman dari malam
Rizky menekan tombol play di tablet itu. Mendengar suaranya sendiri membela. Perlunya pendekatan yang manusiawi. Mendengar Pak Hendra memerintahkan agar tidak menghabiskan bahan untuk gelandangan. Mendengar komentar-komentar jahat dari rekan-rekannya. Mendengar semua itu lagi terasa menyakitkan dan memalukan. Bagaimana kamu mendapatkan? Nih. Aku sadar sebagian besar. Waktu itu merekam semuanya dengan ponselku. Aku ingin memiliki bukti tentang bagaimana pasien-pasien yang rentan diperlakukan di rumah sakit itu. Rekaman berlanjut dan Sari mendengar percakapan di ruang direksi tempat. Nasibnya diputuskan. Pak Hendra, direktur administrasi, dan 2 orang lain yang tidak ia kenal, sedang mendiskusikan cara untuk menyingkirkannya. Dia terlalu banyak bertanya. Kalau kita biarkan lolos, yang lain juga akan berpikir bisa melanggar perintah. Terdengar suara Pak Hendra. Pecat dengan surat peringatan, jawab suara lain. Ketidakpatuhan itu yang paling mudah dan dia tidak akan bisa menggugat. Sari merasa mual. Melihat betapa mudahnya karirnya dihancurkan. Kok seolah-olah ia hanyalah sebuah masalah administratif. Masih ada lagi, kata Rizky sambil mengeluarkan dokumen-dokumen ke meja. Ini bukti. Penggelapan dana. Obat-obatan yang dibeli namun tidak pernah masuk ke rumah sakit. Peralatan dengan harga yang digelembungkan. Pegawai fiktif. Dalam daftar gaji. Sari menelusuri Susi. Berkas-berkas itu. Ratusan juta rupiah. Setiap bulannya mengalir masuk ke kantong seseorang. Uang yang seharusnya menyelamatkan nyawa malah memperkaya para koruptor. Pak Hendra terlibat dalam semua ini. Dia adalah tangan kanan skema itu. Dia memecat karyawan-karyawan jujur seperti kamu dan merekrut orang-orang yang loyal pada sistem. Itulah mengapa pemecatanmu berjalan begitu cepat. Kamu adalah ancaman bagi mereka. Sari bersandar di kursinya, mencerna apa yang ia dengar. Lalu sekarang apa? Apa akan kamu lakukan dengan semua ini? Dalam artian apa? Rizky condong ke depan. Matanya berkilat penuh tekad. Sari, aku bisa menyerahkan semua ini ke KPK dan kejaksaan. Akan penjara. Jabatan semula dan mendapat kompensasi. Keadilan akan, tapi itu tidak akan mengubah sistem. Beberapa abul. Kemudian, koruptor-koruptor baru akan menggantikan yang ditangkap. Karyawan-karyawan jujur lainnya akan kembali menghadapi penindasan. Masalahnya akan tetap ada. Sari mulai mengerti kemana arah pembicaraannya. Dan proposalmu adalah menjadikan RSUD Harapan Sehat sebagai contoh pengelolaan yang transparan dan pelayanan yang manusiawis. Menggunakan pengaruh dan sumber daya kita untuk menciptakan sistem yang benar-benar berfungsi. Dan kita butuh seseorang yang tahu realitas dari dalam untuk memimpinnya. Kamu berbicara tentang aku berbicara tentang kita sebagai mitra. Kamu dengan pengetahuan praktis, aku dengan sumber daya dan pengaruh politik. Sari berdiri dan menghampiri jendela, memandangi panorama kota. Di bawah sana, jutaan orang menjalani hidupnya, menghadapi kesulitan, membutuhkan sistem kesehatan yang berfungsi. Rizky, kalau aku setuju dengan ini, bagiku ini bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah misi pribadi. Aku berharap memang begitu, karena itulah yang akan membantu kita meraih keberhasilan. Sari berbalik memandangnya. Dan kalau ternyata sistemnya terlalu busuk untuk diperbaiki, maka setidaknya kita gagal sambil berusaha melakukan hal yang benar. Dan itu sudah
Lebih dari yang dilakukan kebanyakan. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam diri Sari. Itulah tepat apa yang selalu ia percayai, namun mulai ia ragukan setelah pemecatan yang tidak. Aku punya satu syarat, kata Sari akhirnya. Apa itu? Aku ingin kembali dulu ke rumah sakit sebagai perawat, bekerja beberapa bulan di Bangsal sebelum menduduki jabatan administratif apapun. Aku ingin semua orang melihat bahwa aku bukan sekata manajer lain yang tidak pernah bekerja dengan tangan sendiri. Rizky tersenyum. Baik sekali, Sari. Ada satu hal lagi yang perlu aku sampaikan tentang ibumu. Aku tahu situasinya tentang kesulitan keuangan yang kamu hadapi. Kalau kamu setuju bekerja bersama kami, asuransi kesehatan perusahaan akan menanggung semua biaya perawatannya tanpa potongan dari gaji dan tanpa biaya tambahan. Sari mulai terasa perih. Merawat ibunya sudah menjadi bagian yang konstan dalam hidupnya. Beban berat yang ia tanggung sendirian selama bertahun-tahun. Mengapa kamu melakukan semua ini? Tanyanya. Rizky berdiri dan mendekatinya. Karena kamu menyelamatkanku, Sari. Bukan hanya malam itu di rumah sakit. Kamu mengingatkanku tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Mengingatkanku bahwa masih ada orang-orang yang mau melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu mahal. Sari mengulurkan tangannya. Mitra. Rizky menjabat tangannya dengan senyum. Mitra. Tapi Sari, ada sesuatu yang perlu aku peringatkan bahwa mulai saat ini, perjuangan kita akan jauh lebih besar dari sekadar satu rumah sakit. Kita temukan di RSUD Harapan Sehat, hanyalah puncak gunung es. Kita memasuki perang melawan sistem korupsi yang tidak akan menerima perubahan dengan damai. Sari menggenggam tangannya lebih erat. Rizky, sepanjang hidupku, aku menghindari konflik. Kurasa sudah waktunya untuk menerima satu. 2 minggu kemudian, Sari kembali ke RSUD Harapan Sehat. Namun kali ini situasinya sama sekali berbeda. Ia masuk melalui pintu utama pukul pagi mengenakan seragam baru dan membawa map berisi dokumen-dokumen yang akan mengubah kehidupan banyak orang di tempat ini. Pak Hendra hampir tersedak kopinya ketika melihatnya berjalan di koridor. Ia sedang berbicara dengan Dewi dan Fajar di dekat pos perawat ketika Sari muncul dengan senyum sopan seolah tidak ada yang terjadi. Sari dengan nada yang wajar sambil meletakkan map di meja. Sari, apa yang Kamu lakukan di sini? gumam Pak Hendra dengan jelas terlihat panik. Kembali bekerja. Pemulihan berdasarkan keputusan pengadilan. Jawab Sari. Sambil mengeluarkan selembar kertas dari map. Pemecatan dibatalkan karena tidak memiliki dasar hukum yang sah. Ini keputusannya. Pak Hendra mengambil dokumen itu dengan tangan gemetar dan membacanya dengan cepat. Itu adalah penetapan pemulihan segera bagi Sari dengan tetap mempertahankan semua hak ketenaga kerjaan dan kompensasi atas kerugian moral ini. Pasti ada kesalahan, kata Dewi sambil mengintip dari balik bahunya. Kamu dipecat karena ketidakpatuhan. Ada saksi-saksinya. Sari tersenyum, namun senyumnya tidak sampai ke matanya. Dewi, ada banyak hal yang kalian tidak ketahui tentang malam itu dan apa yang terjadi sesudahnya. Suasana memanas. Karyawan online. Mulai menghampiri tertarik oleh keributan. Berita tentang kembalinya Sari menyebar ke seluruh rumah sakit. Dalam hitungan menit memancing bisik-bisikan di koridor. Dr. Wahyu Santo, Direktur Administrasi Rumah Sakit muncul di koridor ditemani 2 pria berjas yang tidak dikenal Sari.
Dari penampilan dan gaya mereka, bisa ditebak bahwa mereka adalah pengacara. Sari Rahayu tanya salah satu dari mereka. Ya, saya Pak Andi Firmansyah, pengacara PT Pratama, Nusanta Group. Kami datang untuk mendampingi pemulihan Anda dan menjelaskan beberapa hal tentang situasi di rumah sakit ini. Pak Hendra pucat. Pasti, PT Pratama Nusantara Group adalah salah satu donor terbesar rumah sakit. Kalau mereka sampai mengirim pengacara, berarti urusan ini sudah serius. Dokter Wahyu, bisakah kita bicara secara tanya Pak Andi kepada direktur. Tentu. Mari ke ruangan saya. Sebelum pergi, Dokter Wahyu memandang Sari dengan ekspresi yang bercampur antara kebingungan dan kekhawatiran. Sari, selamat datang kembali. Pak Hendra akan memberitahumu tentang jadwal kerja. Ketika direktur dan para pengacara pergi, Pak Hendra berbalik menghadap Sari dengan ekspresi permusuhan. Sari, aku tidak tahu permainan apa yang sedang. Tapi kamu tidak akan bisa mengintimidasiku. Administrasi, Pak Hendra. Aku tidak datang ke sini untuk mengintimidasi siapapun. Aku datang untuk bekerja sebagai perawat, seperti yang selalu aku lakukan. Namun, Sari tahu bahwa percakapan sopan ini hanyalah sebuah permulaan. Di dalam app yang ia pegang terdapat bukti-bukti yang telah dikumpulkan Rizky. Dalam beberapa jam ke depan, situasi di tempat ini akan berubah secara radikal. Fajar menghampiri tampak gugup. Sari, malam itu, ya, kadang-kadang kita mengucapkan hal-hal di saat tertentu yang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Fajar, setiap orang bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatannya sendiri, jawab Sari dengan tenang sambil merapikan perlengkapan kerjanya. Sari ditugaskan pada shift malam tepat di waktu yang sama ketika semuanya bermula. Itu ironis, namun juga simbolis. Kembali ke tempat di mana ia dipermalukan. Namun kali ini dengan kekuatan yang sebelumnya tidak ia miliki. Selama shift berlangsung, Sari menerima pasien, memberikan suntik, menunjukkan kompetensi profesional yang kuat, selalu menjadi ciri khasnya. Namun ia memperhatikan bahwa rekan-rekannya mengamatinya dengan rasa ingin tahu yang bercampur kekhawatiran. Ada sesuatu yang berubah dan semua orang merasakannya. Sekitar pukul waktu itu, Satpam membawa masuk seorang gelandangan yang kotor dan terluka. Sari melihat pemandangan itu. Namun kali ini semuanya berbeda. Ia menghampiri tanpa ragu. Ada apa dengannya? Tanya Sari kepada Satpam. Terlibat perkelahian di jalanan. Dia setengah tidak sadar, jawab salah satu dari mereka. Sari dengan cepat memeriksa pria itu. Luka-lukanya tidak terlalu dalam, namun perlu dibersihkan dan diperban. Ia melihat sekeliling dan potas mendapati semua orang mengamatinya, menunggu reaksinya. Dewi, bisakah kamu membantuku membawa dia ke ruang tindakan? Dewi ragu sejenak. Melirik ke arah Pak Hendra. Namun ada sesuatu dalam sikap Sari yang teguh membuatnya setuju. Tentu Sari. Bersama-sama mereka memberikan pertolongan kepada pasien itu. Dengan cepat dan penuh perhatian, Sari memperhatikan bahwa Dewi bekerja dalam diam, namun dengan kesungguhan yang tulus. Tampaknya kehadiran Sari mengembalikan sesuatu ke dalam atmosfer kerja yang selama ini telah hilang. Pukul 2 dini hari situasi meledak. Dok Wahyu kembali ke rumah sakit ditemani wajah-wajah baru, agen-agen dari Polda dan KPK, jaksa dari Kementerian Hukum dan HAM, serta auditor dari BPK. Rumah sakit sepenuhnya disegel untuk penyelidikan. Hendra, Anda ditangkap,
atas tuduhan keterlibatan dalam kelompok kriminal terorganisir, penggelapan, dan penerima suap. Penyidik sambil menunjukkan surat penangkapan. Wajah Pak Hendra memutih seperti kertas. Ini penganiayaan. Kami memiliki rekaman di mana Anda bernegosiasi tentang penggelapan, obat-obatan dan pemecatan karyawan-karyawan jujur, jawab penyidik, sambil memberi isyarat kepada agen-agen. Dewi dan Fajar menyaksikan. Semuanya dalam keadaan syok. Hanya dalam orang yang mengendalikan bagian itu dengan tangan besi kini sudah diborgol. Karyawan-karyawan lain berkerumun di koridor, berbisik-bisik, dan berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Dewi menghampiri Sari, suaranya gemetar. Kamu tahu ini akan terjadi? Aku tahu bahwa pada suatu hari keadilan akan menang, jawab Sari dengan tenang. Bagaimana? Siapa yang membantumu? Sari memandang rekan kerjanya yang hanya beberapa minggu lalu ikut mempermalukannya. Seseorang yang percaya bahwa melakukan hal yang benar masih layak diperjuangkan. Dok, Wahyu dipanggil untuk diinterogasi tampak gugup. Karyawan-karyawan lain yang terlibat dalam skema itu juga ditahan. Operasi polisi itu tepat sasaran seperti sebuah tindakan bedah. Mereka tahu siapa yang harus ditangkap dan di mana mencari bukti-buktinya. Nurul, perawat muda, menghampiri Sari. Sari, aku selalu mengagumi bagaimana caramu memperlakukan pasien. Aku tidak pernah mengerti mengapa kamu dipecat, Nurul. Kadang-kadang untuk melakukan hal yang benar, ada harga mahal yang harus dibayar. Tapi itu selalu sepadan. Keesokan paginya, koran-koran ramai memberitakan operasi yang membongkar skema korupsi di RSUD Harapan Sehat. Nama Sari disebut sebagai karyawan yang melaporkan pelanggaran. Ia merasakan perasaan yang bercampur antara bangga dan khawatir. Di rumah sakit suasana penuh kekacauan. Karyawan-karyawan berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, membahas penangkapan, dan berspekulasi tentang masa depan institusi itu. Di udara terasa ketakutan, namun bersamaan dengan itu, ada perasaan bahwa kebenaran akhirnya terungkap. Rizky muncul di rumah sakit menjelang siang ditemani tim auditor dan konsultan. Ia mengenakan jas gelap dengan tampilan seseorang yang terbiasa mengelola situasi-situasi yang Sari ia menyapanya secara resmi di hadapan karyawan-karyawan lain. Bagaimana keadaan di sini? Stabil. Pasien-pasien mendapat pertolongan. Tim sedang menyesuaikan diri. Banyak karyawan mengamati percakapan itu. Tampak jelas penasaran dengan kedekatan Saris dengan pengusaha berpengaruh ini. Bisik-bisikan terdengar di koridor. Dokter Wahyu menghampiri Pak Rizky. Saya ingin memastikan bahwa rumah sakit sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan, dokter. Mulai hari ini RSUD Harapan Sehat akan beroperasi di bawah manajemen baru. PT Pratama Nusantara Group mengambil alih kepemimpinan sementara dengan persetujuan Kementerian Kesehatan (IEI). Berita ini membuat para karyawan gempar. Sari tahu bahwa ini adalah bagian dari rencana melihat. Namun, semuanya terwujud. Ia tetap terkejut. Ini adalah reformasi menyeluruh yang sangat dibutuhkan tempat ini. Rahayu akan menjadi koordinator perawat. Kami bertanggung jawab atas penerapan protokol pelayanan yang manusiawi yang baru. Rizky mengumumkan. Keheningan yang menyusul terasa memekakkan telinga. Sari yayak saja. Dipecat sebagai karyawan bermasalah kini. Naik ke posisi tertinggi dalam layanan keperawatan. Pembalikan ini begitu dramatis hingga banyak yang tidak bisa mencernanya. Dewi menghampiri Sari.
dengan tatapan penuh permohonan. Sari, aku tahu aku sudah membuat kesalahan. Aku bersikap jahat padamu malam itu, tapi aku butuh pekerjaan ini. Anak-anak, Sari memandang mantan rekan kerjanya. Itu, mengingat penghinaan yang ia alami, namun juga mengingat prinsip-prinsipnya sendiri tentang siapa yang ia putuskan untuk menjadi dewi. Semua orang berhak mendapat kesempatan. Kedua, kalau kamu sungguh-sungguh berubah, akan ada tempat untukmu di tim yang baru. Di mata Dewi berkilat air mata. Terima kasih, Sari. Aku bersumpah akan membuktikan bahwa aku layak mendapatkannya. Fajar pun menghampiri, tampak menyesal. Sari, malam itu aku bertingkah seperti tidak ada pembenaran untuk Fajar. Yang penting sekarang adalah membangun suasana di mana semua pasien diperlakukan dengan martabat. Apakah kamu siap menjadi bagian dari itu? Siap. Tentu saja. Dan Saris, aku ingin meminta maaf secara terbuka di hadapan semua. Sari tersentuh oleh ketulusannya. Fajar, tidak perlu. Yang penting adalah melangkah maju. Dalam hari-hari berikutnya, transformasi rumah sakit berjalan dengan cepat dan mendalam. Tim renovasi bekerja sepanjang malam, memperbarui ruangan-ruangan yang selama puluhan tahun terus merosot. Setiap hari, peralatan baru tiba, monitor jantung, ventilator, perangkat USG generasi. Sari bekerja tanpa kena lelah, membagi waktu antara merawat langsung pasien dan mengawasi perubahan-perubahan. Itu sangat melelahkan. Namun, ia tidak pernah merasa sepuas ini. Secara profesional, ia menerapkan protokol-protokol pelayanan baru, menciptakan program-program pelatihan untuk staf, membangun saluran komunikasi langsung antara karyawan dan administrasi. Dan yang paling penting, memberlakukan kebijakan toleransi nol terhadap diskriminasi si pasien berdasarkan status sosial. Sebulan setelah operasi, polisi Sari sedang menyelesaikan shiftnya ketika ia melihat seorang pria yang berjalan perlahan di koridor IGD. Ia kotor. Tampak jelas seorang gelandangan dengan luka-luka di pipi. Tangannya yang darahnya merembes melalui pakaian yang robek. Permisi, Sari. Menghampirinya dengan lembut. Bapak, perlu pertolongan medis. Memandangnya dengan tidak percaya. Saya tidak punya uang untuk bayar di sini. Di sini tidak ada yang membayar. Ini rumah sakit pemerintah. Ayo, kami akan merawat. Sari membawanya ke ruang tindakan. Dengan hati-hati membersihkan luka-lukanya dan memasang seperban yang profesional. Selama karyawan-karyawan lain masuk dan menyapa pasien itu dengan penuh hormat. Perubahan budaya itu nyata terlihat. Perawat, kata pria itu ketika ia selesai. Sudah lama sekali tidak ada yang merawat seperti manusia. Terima kasih. Sari tersenyum, teringat malam lain dan pasien lain dalam situasi yang serupa. Memang begitu seharusnya. Setiap orang yang datang ke sini berhak mendapat rasa hormat dan kepedulian. Kamu istimewa. Kamu punya hati. Baik? Tidak. Aku tidak istimewa. Aku hanya melakukan pekerjaanku dengan sebaik-baiknya. Ketika ia keluar dari kamar itu, ia melihat Rizky menunggunya di koridor. Ia mengamati seluruh proses perawatan dari balik pintu, tersenyum tipis. Dari mana kamu tahu aku ada di sini? Tanya Sari. Aku sering datang untuk memeriksa keadaan, terutama pada shift malam. Mereka berjalan bersama menuju pintu keluar rumah sakit. Malam itu dingin, namun di dalam semuanya dihangatkan oleh kemanusiaan yang kini meresap ke setiap sudut. Sari,
Aku ingin menyampaikan sesuatu, ucap Rizky. Ketika mereka tiba di area parkir, selama beberapa bulan terakhir bekerja bersamamu, aku banyak memahami tentang keberanian, tentang apa artinya melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit. Kamu mengajarkanku bahwa uang dan kekuasaan hanya bernilai ketika digunakan untuk membantu orang lain. Sari merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Dalam suara Rizky ada kehangatan khusus yang melampaui batas kemitraan bisnis. Rizky, kamu juga mengajarkanku banyak hal. Kamu menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mau menggunakan keistimewaan mereka demi kebaikan. Sari, boleh aku bicara terus terang? Tentu. Rizky berhenti dan memandangnya langsung ke mata. Aku jatuh cinta padamu. Bukan hanya pada profesional yang kompeten, tapi pada manusia yang jujur dan berani yang tidak membiarkan kesulitan mencurkannya. Sari merasakan matanya mulai perih. Selama bulan-bulan ini ia juga mulai merasakan sesuatu terhadap Rizky. Namun, ia khawatir bahwa itu hanyalah rasa syukur yang menyamar sebagai sesuatu yang lebih besar. Rizek, aku juga merasakan sesuatu untukmu. Tapi, takut. Takut apa? Takut bahwa perbedaan status sosial kita akan menjadi masalah di masa depan. Bahwa orang-orang akan berpikir, aku bersamamu karena kepentingan pribadi. Rizky mengambil kedua tangannya dalam genggamannya. Sari, kamu sudah membuktikan bahwa karaktermu lebih berharga dari jumlah uang manapun, dan aku sudah menyadari bahwa cinta sejati tidak ada hubungannya dengan rekening. Ban. Mereka berciuman tepat di area parkir rumah sakit di tempat semuanya bermula. Itu adalah ciuman yang penuh kelembutan, rasa syukur, dan janji tentang masa depan. Bulan kemudian, Sari dan Rizky menikah dalam akad nikah yang sederhana. Di halaman RSUD Harapan Sehat, perayaan itu terbuka untuk seluruh karyawan, pasien, dan keluarga mereka. Ini adalah perayaan bukan hanya tentang cinta dua orang manusia, namun juga tentang transformasi sebuah sistem secara keseluruhan. Saat perayaan berlangsung, Dewi menghampiri Sari. Sari, aku ingin berterima kasih karena telah memberi aku kesempatan kedua karena mengajarkanku bahwa kerendahan hati dan rasa hormat adalah bagian dari tugas seorang perawat. Dewi, kita semua pernah membuat kesalahan. Yang penting adalah belajar dan berubah. Fajar pun menghampiri untuk mengucapkan selamat kepada pasangan itu. Sari, Rizky, terima kasih karena telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin. Rumah sakit ini tidak akan pernah sama lagi, Dr. Wahyu, yang dipertahankan di jabatannya setelah ia sepenuhnya bekerja sama dengan penyelidikan menyampaikan sambutan yang mengharukan. Sari dan Rizky, kalian telah mengubah tempat ini menjadi simbol harapan. Kalian membuktikan bahwa efisiensi administratif bisa dipadukan dengan kemanusiaan dalam pelayanan. Nurul, perawat termuda juga menghampiri. Sari, kamu menginspirasi aku untuk tidak pernah melepaskan prinsip-prinsipku. Melihat kamu melalui semua ini dan menang, memberiku kekuatan untuk menjadi lebih baik dalam profesi ini. Kemudian, RSUD Harapan Sehat menjadi contoh nasional dalam pelayanan yang manusiawi. Delegasi-delegasi dari provinsi-provinsi lain datang untuk mempelajari model pengelolaan yang diterapkan dan Sari seberkeliling negeri memberikan ceramah tentang. Setelah salah satu ceramah itu, seorang perawat menghampirinya. Dokter Sari, saya bekerja di rumah sakit di mana staf diperlakukan dengan buruk dan pasien miskin didiskriminasi. Bagaimana saya bisa mengubah realitas ini? Sari tersenyum.
Teringat dirinya sendiri bertahun-tahun yang lalu. Mulailah dengan melakukan hal yang benar. Bahkan ketika tidak ada yang melihat. Perlakukan setiap pasien seperti keluargamu sendiri dan jangan pernah berhenti percaya bahwa tindakan-tindakan kebaikan yang kecil bisa mengubah dunia. Tapi bagaimana kalau saya dipecat? Kalau saya dianet? Maka kamu akan mengetahui bahwa melakukan hal yang benar selalu membawa konsekuensi positif. Bahkan kalau itu tidak muncul segera. Kebenaran selalu terungkap pada akhirnya. Di dekat pintu keluar ceramah itu, Rizky menunggunya di mobil. Bagaimana menginspirasi setiap cerita yang kita sampaikan dan setiap orang yang sesudahnya memutuskan untuk mengubah sesuatu di tempat kerjanya itu adalah sebuah kemenangan. Sari, aku punya kejutan untukmu. Apa itu? Rizky menyerahkan sebuah map kepadanya. Persetujuan untuk memperluas modal kita ke 11 rumah sakit pemerintah. Lagi di provinsi ini. Pemerintah pusat ingin menerapkan protokol harapan sehat ke seluruh Indonesia. Sari membuka map itu dan melihat dokumen-dokumen resmi. Ini lebih dari yang pernah ia impikan. Mentransformasi sistem kesehatan pemerintah dalam skala seluruh negeri. Rizek, ini berarti bahwa malam ketika kamu memutuskan untuk menolong gelandangan terluka itu bertentangan dengan perintah atasanmu. Kamu hanya menyelamatkan satu nyawa. Kamu menanam benih revolusi dalam sistem kesehatan Indonesia. Sari memandang keluar jendela mobil, mengamati kota yang membentang jauh. Di suatu tempat di luar sana, ada tenaga-tenaga kesehatan lain yang menghadapi dilema-dilema serupa. Ada pasien yang diperlakukan dengan buruk. Ada karyawan-karyawan yang dipermalukan karena melakukan hal yang benar. Namun, kini ia memiliki sumber daya dan pengaruh untuk mengubah dan semuanya dimulai dari sebuah tindakan kemanusiaan yang sederhana di malam yang dingin. Rizky sambil menggenggam tangannya, siap untuk pertarungan berikutnya. Selalu, apalagi kalau bersamamu. Mobil itu melaju ke dalam malam, membawa dua orang yang tahu bahwa cinta sejati dan keadilan sosial selalu berjalan beriringan dan bahwa kadang-kadang menyelamatkan satu orang adalah langkah pertama untuk menyelamatkan dunia. Tahun kemudian Sari sedang hamil anak. Ia terus bekerja di rumah sakit kini sebagai direktur pelayanan pasien mengawasi penerapan protokol harapan sehat di rumah sakit. Rumah sakit di seluruh Indonesia. Pada suatu hari yang istimewa, ia menerima sebuah surat yang sangat menyentuh hatinya. Surat itu berasal dari seorang perawat bernama Ifsan yang 2 tahun lalu hadir dalam ceramahnya. Yang terhormat, Dr. Sari, saya ingin memberitahukan bahwa saya telah menerapkan prinsip-prinsip Anda di rumah sakit tempat saya bekerja. Hari ini, kami menjadi contoh pelayanan yang manusiawi. Di Surabaya, saya telah menyelamatkan pekerjaan 3 orang rekan yang hendak dipecat karena merawat pasien miskin dengan martabat. Terima kasih karena telah mengajarkan saya bahwa melakukan hal yang benar selalu sepadan. Sari menunjukkan surat itu kepada Rizky dan ia tersenyum dengan bangga. Lihat, satu orang demi satu orang, satu rumah sakit demi satu rumah sakit, kita mengubah dunia. Dan bayangkan, semuanya dimulai dari ketika aku menolak untuk membiarkan seorang pria terluka tanpa pertolongan, kata Sari sambil mengelus perutnya. Anak, kita akan tumbuh mengetahui bahwa tindakan-tindakan keberanian yang kecil bisa mengubah realitas. Rizky mencium keningnya. Malam itu, Sari melakukan ronde terakhir di rumah sakit. Sebelum pulang ke rumah, ia berhenti di IGD di tempat semuanya bermula dan
mengamati kinerja tim. Kini, tidak ada lagi diskriminasi, tidak ada lagi penghinaan. Setiap pasien mendapat rasa hormat dan kepedulian yang sama. Seorang dokter muda yang sedang magang menghampirinya. Dokter Sari, kami baru saja menerima gelandangan dengan cedera serius. Operasinya berhasil. Dia akan hidup. Kerja yang bagus, dokter. Dokter Sasi, boleh saya bertanya? Tentu. Bagaimana Anda selalu tahu bahwa memperjuangkan hal yang benar itu layak? Bahkan ketika semua orang menentang, Sari memandang dokter muda itu, melihat dalam dirinya api idealisme yang sama, yang dulu pernah menyala dalam dirinya. Karena ketika kamu melakukan hal yang benar karena cinta kepada sesama kamu, tidak sendirian. Kamu berada di pihak kebenaran dan kebenaran selalu menang. Dokter magang itu mengangguk, tampak jelas terinspirasi. Sari berpamitan dan keluar dari rumah sakit, mengetahui bahwa ia telah menanam satu lagi benih harapan di hati yang masih muda. Rizky sudah menunggunya di dalam mobil seperti biasa. Siap pulang ke rumah. Siap. Keluarga kita menunggu kita. Mereka pergi bersama, meninggalkan di belakang mereka sebuah rumah sakit yang telah ratusan nyawa yang diselamatkan. Dan keyakinan bahwa cinta dan keadilan selalu menang ketika orang-orang yang berani memutuskan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya.